Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah saya senang sekali kita bisa berkomunikasi lagi walaupun sekarang hanya bisa lewat virtual Zoom saja karena kita masih pandemi saat ini. Jadi saya bisa menyampaikan ini hanya lewat virtual Zoom. Baik, Bu. Jadi tujuan saya ini, saya ingin menyampaikan hasil tes psikotes Adi Saputra yang merupakan murid Ibu, karena Ibu selaku wali kelasnya, dan saya juga tahu Ibu lebih mengetahui bagaimana perkembangan Adi dan bagaimana Adi di kelas. Untuk itu, saya ingin menyampaikan hasil tes ini dengan Ibu. Minggu lalu saya sudah menyampaikan hasil tes ini dengan Adi Saputra sendiri dan juga sudah menyampaikannya dengan ibunya selaku orang tua Adi, dan sekarang saya ingin menyampaikannya dengan ibu. Dan tujuan saya ingin menyampaikan hasil tes psikotes ini agar Adi bisa mengetahui di mana kemampuan bakat minat Adi. Dan kita juga sebagai guru Adi, kita bisa membantu Adi untuk mengarahkannya, menentukan karirnya. Ibu juga bisa bekerja sama dengan saya selaku guru BK Adi. Nah, baik, Bu. Nah, baik. Di sini hasil tes psikotes Adi. Jadi, untuk tes inteligensi, Adi memiliki EQ 99, yang berarti rata-rata dari teman-temannya. Yang pertama itu jenis tes, ada tes bakat. Di sini yang saya lihat, Adi ini memiliki kemampuan abstrak, yang berarti Adi memiliki kemampuan untuk pekerjaan mesin, teknik, dan industri. Yang selanjutnya, kemampuan mekanik juga Adi terkategorikan tinggi, yang berarti Adi memahami prinsip IPA untuk kerja mesin, listrik, dan komputer. Akan tetapi di sini untuk kemampuan verbal, Adi terkategorikan rendah, yang berarti Adi kemungkinan kesulitan untuk pekerjaan sekolah, kantor yang menuntut kemampuan menulis, serta komunikasi dengan bahasa. Selanjutnya juga untuk kemampuan psikolastik, Adi terkategorikan rendah, yang berarti untuk kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas, Adi mengalami kesulitan. Di sini juga untuk relasi ruang, Adi terkategorikan sedang, yang berarti Adi seseorang yang dapat mengamati, membentuk gambar atau objek dengan melihat pola 3 dimensi. Untuk kecepatan kralikal, Adi terkategorikan rendah, yang berarti untuk cepat dan teliti dalam pekerjaan kantor, kemungkinan Adi mengalami sedikit kesulitan. Selanjutnya, minat atau jabatan. Di sini yang saya lihat, untuk natural, Adi terkategorikan tinggi, yang berarti untuk pekerjaan luar berhubungan dengan kehidupan, Adi memiliki kemampuan. Yang selanjutnya untuk mekanik, Adi juga terkategorikan sedang, yang berarti Adi mampu untuk pengrajinan, mesin, pertukangan, dokter gigi. Di sini juga, akan tetapi di sini untuk bisnis, Adi terkategorikan rendah, yang berarti Adi mengalami kesulitan untuk akuntansi, pariwisata, perkantoran. Untuk seni juga, Adi terkategorikan sedang. Yang selanjutnya, verbal, Adi di sini terkategorikan rendah, yang berarti Adi seseorang yang kurang untuk menerima ide dengan bahasa. Yang selanjutnya untuk manipulatif, Adi juga terkategorikan rendah, yang berarti di sini Adi juga memiliki kesulitan bekerja menggunakan tangan, pengrajin teknik. Yang selanjutnya juga untuk
kumulatif, Naadi terkategorikan rendah, yang berarti Naadi juga mengalami kesulitan bekerja dengan angka atau hitungan kasir akuntansi. Untuk tingkat profesional Naadi sendiri terkategorikan tinggi, yang berarti Naadi sangat menyukai untuk pengetahuan dan pengembangan dalam bekerja. Nah, baik Bu, itu saja hasil dari tes psikotes Naadi. Nah, jadi dapat saya simpulkan di sini Naadi mengalami kesulitan dalam pekerjaan yang menuntut untuk mengerjakan tugas, untuk teliti, untuk cepat, seperti pekerjaan kantor ataupun jadi seorang guru. Akan tetapi di sini untuk kemampuan Naadi bisa dikategorikan, jadi Naadi memiliki kemampuan dalam bidang perindustrian, teknik, bahkan perlistrikan. Nah, jadi yang saya sarankan sebagai guru BK Naadi dan Ibu juga mungkin bisa mengarahkan Naadi dengan bidang itu. Kalau misalnya Naadi ingin memilih jurusan di perguruan tinggi kuliah, Naadi bisa memilih jurusan seperti teknik mesin, teknik industri, teknik otomotif, teknik elektro, teknik sipil. Nah, untuk peluang pekerjaannya itu sendiri, Naadi bisa bekerja di perindustrian pabrik, seperti pengelolaan pabrik makanan, atau pabrik sepatu, handphone. Nah, bisa juga bekerja di pembangkitan listrik, atau enggak bekerja di perbengkelan otomotif seperti otomotif mobil, bis, dan motor. Nah, jadi setelah Ibu mengetahui hasil tes psikotes Naadi ini, saya harap juga kita bisa bekerja sama ya Bu untuk mengarahkan Naadi memilih jurusan dan menentukan karirnya sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri. Karena kalau misalnya Naadi berada di bidang yang bukan minatnya, itu bisa membuat Naadi merasa tidak nyaman. Namun kalau misalnya Naadi sudah memilih jurusan dengan sesuai kemampuan bakat minatnya, insya Allah Naadi bisa sukses dan bisa bekerja dengan baik di sana. Nah, jadi itulah saran saya Bu sebagai guru BK, namun untuk hal ini juga saya ingin menyerahkannya dengan Ibu, dan nantinya juga kita bisa bekerja sama Bu untuk mengarahkan bagaimana ke depannya Naadi, dan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan Naadi, prestasi Naadi, atau yang lainnya. Jadi sewaktu-waktu nanti kita juga bisa melakukan virtual Zoom kalau misalnya pandemi ini masih berlanjut untuk bekerja sama dalam mengarahkan Naadi. Nah, jadi Bu, inilah hasil tes psikotes yang Naadi punya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sepertinya tidak ada, Bu, karena sudah jelas, sudah sangat jelas. Baik, Bu. Terima kasih sudah bersedia untuk melakukan virtual Zoom hari ini. Semoga kita bisa mengarahkan Naadi bersama dan bekerja sama untuk membuat Naadi bisa sukses di bidang yang ia minati. Amin. Baik, Bu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.